Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi Rasulillahi ajma'in. Inni usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sidang jemaah Jumat insyaAllah diberkahi, dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatib mengajak untuk diri khatib sendiri dan jemaah Jumat sekalian, mari kita bersama-sama senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah, kita beri judul khutbah kita tentang ada 4 hal manusia yang tidak merugi. Sesungguhnya orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, mau orang biasa, semua merugi. Allah bersumpah. Kalau sudah Allah bersumpah, berarti tidak ada keraguan sedikit pun, mengindikasikan bahwa Allah betul-betul menyampaikan kebenaran dengan sumpah. Allah bersumpah dengan makhluk, Allah bersumpah dengan buah, Allah bersumpah dengan malam, dengan waktu pagi, siang, dan Allah bersumpah demi waktu. Disebut dalam bahasa huruf qasam dengan makna demi. Bersumpah Allah dengan waktu subuh, wal fajr, demi fajar. Bersumpah dengan waktu siang, wal nahar, demi waktu siang. Bersumpah dengan waktu asar, wal asri. Bersumpah dengan waktu malam, wal lail, demi malam. Bersumpah dengan buatin, watin. Bersumpah dengan waktu wadduha, demi waktu duha. Sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah, Allah bersumpah semua manusia merugi. Menurut tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir beliau Al-Munir, bahwa manusia baik muslim atau tidak muslim semua merugi. Terkhusus buat kita yang muslim, tetapi ada yang tidak merugi. Makanya ketika dulu direkon oleh Muhammad Abduh, beliau menyampaikan bahwa dulu ketika orang-orang Mekah, orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, ketika dia berbisnis mendapatkan keuntungan, dia suka berbual-bual sore, suka menghitung-hitung keuntungan, bahkan memuliakan keturunan, membangga-banggakan hartanya. Habis waktunya untuk berbual bersantai-santai, bahkan sampai mengejek, menghina, bahkan terjadi permusuhan. Maka mereka mencela waktu sore. Waktu ini memang sial. Mereka mengatakan waktu sore sangat sial. Maka Allah turunkan surat Al-Asri, surat tentang waktu. Apa kata Allah? Wal asri, demi waktu. Menurut ulama mengatakan waktu sini ada 3 macam. Pertama, waktu yaitu semua waktu. Yang kedua, waktu zaman baginda Rasul. Yang ketiga yaitu waktu asar. Tapi pendapat yang kuat adalah bahwa semua yang merugi, bahwa waktu yang dimaksud di sini adalah yaitu waktu keseluruhan, pagi, siang, sore, malam. Makanya
Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Al insan, manusia. Kenapa insan? Kenapa tidak an-nas? Nas juga manusia. Kenapa nak ibni Adam? Ibni Adam juga manusia, tetapi Allah pakai kalimat al-insan, manusia. Kenapa? Karena disitu ma'rifah, ditujukan kepada semua manusia merugi. Mau kaya, miskin, orang kaya, orang biasa, pejabat, mau muslim ataupun tidak muslim, semua rugi. Lalu ada orang tidak merugi. Siapa dia? Allah sambung, wal asri innal insana lafi khusr illa huruf istisna, pengecualian. Ada orang tidak merugi. Siapa dia? Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat. Yang pertama, orang tidak merugi adalah orang yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah, kita beriman, melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah. Yang pertama kita sudah masuk, alhamdulillah. Ketika berkumandang azan di masjid, Allahu Akbar, kita ke masjid Jumat, berjamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya, baca Quran, alhamdulillah. Kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan melaksanakan berbagai macam amal ibadah, infak, sedekah, kemudian membaca solawat, apalagi hari Jumat ini, alhamdulillah. Kita sudah beriman, sudah masuk kategori 1. Sudah cukupkah dengan beriman saja? Tidak. Lalu ada yang kedua, orang tidak rugi, yaitu wa amilus solihat. Tidak cukup beriman saja, maka kita melaksanakan amal soleh. Apa itu amal soleh? Melaksanakan perbuatan baik. Makanya kata ulama-ulama kita, ada keyakinan, ada pengamalan. Ada pengetahuan, ada perbuatan. Maka keyakinan kita, keimanan kita yang sudah melekat di hati kita tidak cukup. Maka realisasikan dengan apa? Wa amilus solihat. Puasa, infak, sedekah, baca Quran, silaturahim, berjemaah, amal soleh. Sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukupkah dengan amal soleh? Belum. Ada lebih berat lagi. Iman sudah, amal soleh sudah, tapi yang ketiga, orang tidak merugi kata Allah, yaitu watawasau bil haqq. Apa itu? Watawasau bis haqq. Orang yang memberi nasihat dengan kebenaran, berani dia menyampaikan kebenaran demi saudara-saudaranya. Ajak ke masjid, berinfak, sedekah, membantu sesama, kebenaran, suarakan kebenaran. Makanya kebenaran itu berat, pasti dia diuji. Maka pendapat ulama, kalau ada kebenaran, maka kebenaran itu pasti ada di ujungnya apa? Yaitu dengan kesabaran. Mengajak orang tidak bisa dengan benar saja, tapi dengan kesabaran, dengan keikhlasan. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan kebenaran, tetapi ditentang dengan orang-orang Quraisy, bahkan paman sendiri yaitu Abu Lahab, ditentang tetapi dengan kesabaran. Makanya kita mengajak orang, memberikan nasihat dengan kebenaran, maka Allah sandingkan dengan apa? Kalimat watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Yang keempat, setelah menasihati dengan kebenaran dan menasihati dengan kesabaran. Oleh karena itu, kalau itu yang kita lakukan, selalu mengajak orang, memberi nasihat dengan kebenaran, memberi nasihat dengan kesabaran, ke masjid, berinfak, sedekah, solat berjemaah, inilah sebenarnya dakwah. Maka dakwah yang mesti kita lakukan, baik dimanapun kita berada, mengajak orang yang senantiasa mengajak untuk kebaikan, mengajak untuk kebenaran dengan kesabaran, inilah orang yang tidak merugi kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan, sampaikanlah walaupun satu ayat, walaupun satu kebenaran, sampaikan. Maka tugas dakwah, tugas mengajak orang tidak aja mubaligh, ustaz, ulama, tidak. Setiap kita berkewajiban.
Maka kalau kita ingin menjadi orang yang tidak merugi, maka 4 hal ini senantiasa kita lakukan. Pertama, beriman sudah. Yang kedua, beramal soleh sudah. Yang ketiga, ini yang sama-sama kita latih. Dengan apa? Yaitu memberi nasihat dengan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Dalam hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin, Allah disampaikan oleh Imam An-Nawawi bahawa kebenaran itu dekat dengan syurga, bahwa orang yang bohong dekat dengan neraka. Oleh karena itu, maka Nabi Muhammad SAW, beliau itu mempunyai sifat yang pertama, siddiq, benar. InsyaAllah mudah-mudahan kita menjadi orang yang benar, yang selalu mengajak, yang selalu memberi nasihat dengan kebenaran, dan selalu memberi nasihat dengan kesabaran. InsyaAllah kalau kita ingin jadi orang yang tidak rugi, 4 hal ini Allah sampaikan. Pertama, mari kita sudah beriman, alhamdulillah. Beramal soleh sudah. Maka yang ketiga, yang keempat, ini yang mesti kita latih, ini yang mesti kita sampaikan, menasihati dengan kebenaran dan menasihati dengan kesabaran. Kalau ini kita lakukan, insya Allah kita tidak termasuk di orang-orang yang rugi. Tapi kalau tidak kita lakukan ini, tentu Allah sampaikan, engkau sesungguhnya merugi. Orang kaya, miskin, pejabat, rakyat, semuanya rugi, kecuali 4 hal ini yang mesti kita sampaikan, yang mesti kita amalkan dalam di tengah-tengah kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Fathul absar la'allakum turhamun.